Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulur-sedulurku semuanya? Semoga sehat selalu, dijauhkan dari balak bilahi, didekatkan dengan rezeki, dijauhkan dari berbagai macam gangguan penyakit dan gangguan dermit, tentunya dilimpahkan dengan yang namanya duit. Semoga sedulurku semuanya sehat selalu ya. Kembali saya hari ini akan membahas tentang ini adalah hasil kumpulan dari soal UP ulang pada tahun 2020 lalu. Nah, ini sengaja saya share buat kita belajar bersama. Semoga ada manfaatnya untuk saya sendiri dan juga untuk seluruh semuanya. Oke, langsung saja. Nomor 1, sebagai seorang wali kelas, pilihan tindakan yang terbaik untuk menumbuhkan ketertarikan peserta didik pada budaya Indonesia adalah, di sini ada banyak pilihan ya, A, B, C sampai D sampai dengan E. Nah, ini yang kita pilih adalah, ini berdasarkan kajian dari teman-teman semuanya. Ini jawabannya adalah mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan permainan tradisional. Ini nomor 2, beberapa peserta didik di suatu SMP sering terlihat perkelahian. Kepala sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik tersebut. Pelaksanaan pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja. Sebagai guru yang akan Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah, tentunya kita sebagai guru harus tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati, meskipun harus dilakukan di luar jam kerja. Nomor 3, Anda memiliki seorang peserta didik yang sebelumnya mengalami permasalahan berulang di kelas. Suatu hari Anda mendapatkannya tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, yang Anda lakukan adalah tentunya dengan mengajaknya bicara, mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Biarkan peserta didik tersebut tahu bahwa Anda bersedia memulai semuanya kembali asal ia tidak mengulangi perilakunya tersebut. Nah, ini adalah hal yang perlu kita lakukan. Nomor 4, sikap yang paling menunjukkan nasionalisme Anda adalah, ini jawabannya adalah berpartisipasi, memilih pemimpin daerah atau memberikan suara pemilih. Ini sebenarnya semuanya jawabannya adalah betul. Namun kita adalah mengambil yang istilahnya efeknya adalah terbesar. Kalau kita aktif membina kegiatan kepramukaan di sekolah, ini lingkupnya hanya di sekolah. Melakukan kegiatan pengabdian di masyarakat di luar jam mengajar, ini juga skupnya aja adalah skup masyarakat. Kemudian bersedia dengan sepenuh hati ditugaskan di daerah terpencil. Ya, ini kan juga mengacu pada daerah. Adil dalam memberikan penilaian terhadap siswa sesuai dengan prestasi yang diraih. Ini menurut saya bukan sifat yang menunjukkan nasionalisme. Tapi yang menunjukkan nasionalisme di sini adalah berpartisipasi, memilih pemimpin daerah atau memberikan suara pemilu. Nah, ini karena skupnya bisa, kalau pemilu itu kan bisa nasional ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik. Nomor 5, pernyataan mana di bawah ini yang paling Anda sepakati? Di sini peserta didik yang berperan sebagai mitra dalam proses belajar. Ini adalah pernyataan yang paling kita sepakati. Dan kalau kewajiban guru adalah mengajar setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan guru. Ini ya. Kemudian setiap peserta didik memiliki sisi menyenangkan dan patut diapresiasi. Memperlakukan semua peserta didik sama kebutuhannya. Setiap peserta didik memiliki perbedaan, namun dalam prakteknya tak cukup waktu mengajar mereka satu persatu. Ya, ini adalah pernyataan yang paling saya sepakati adalah ini. Peserta didik yang berperan sebagai mitra dalam proses belajar. Nomor 6, seorang peserta didik seringkali datang terlambat ke sekolah, bahkan lebih dari 30 menit. Ingat ya, ini adalah seringkali. Jadi sering sekali
datang terlambat ke sekolah, bahkan lebih dari 30 menit setelah bel sekolah berbunyi. Maka dengan keadaan ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai wali kelasnya adalah, tentunya kalau ini sudah berulang kali, ya kita harus menyampaikan kepada pihak sekolah agar peserta didik yang terlambat tersebut dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kalau menasehatinya langsung ini mungkin kalau baru 1 kali, 2 kali, kemudian memintanya menyampaikan alasan dan pembelaan, ini juga kurang tepat. Memintanya berjanji kalau dia tidak akan mengulangi lagi, ini kalau hanya baru sekali. Menyampaikan kepada orang tua, ini bukan tugas kita, ya, bukan tugas wali kelas dalam ini. Yang mestinya menyampaikan terkait dengan orang tua adalah pihak sekolah. Soal profesional. Nomor 7, apabila hubungan guru dan peserta didik harmonis, maka peserta didik dapat mengembangkan dirinya secara bebas tanpa tekanan. Menurut pengalaman Anda, kesadaran tersebut dicapai ketika Anda memosisikan diri sebagai fasilitator, ya. Jadi terkait dengan hubungan guru dan peserta didik agar harmonis. Jadi maka peserta didik dapat mengembangkan dirinya secara bebas tanpa tekanan. Nah, ini kesadaran tersebut dicapai ketika kita memposisikan diri sebagai fasilitator. Nomor 8, diketahui di antara peserta didik di kelas yang diampu tergolong autis. Berbekal pemahamannya tentang kesehatan mental dan kode etik konselor, maka tindakan konselor adalah yang harus kita lakukan adalah melibatkan shadow untuk memantau perkembangan peserta didik yang bersangkutan. Jadi melibatkan beberapa shadow, ya, untuk memantau perkembangan tersebut. Kalau membantu proses penyembuhan autis peserta didik yang bersangkutan, ini bukan wewenang dari guru BK. Mempelajari sebab perilaku dan akibat dari gangguan perilaku autis, ini sebenarnya kita bisa saja mempelajari ini, namun yang paling tepat adalah ini. Melibatkan shadow untuk membantu perkembangan peserta didik yang bersangkutan. Nomor 9, pada sekolah kejuruan, aspek perkembangan yang seharusnya mendapatkan porsi yang lebih banyak dikembangkan adalah wawasan dan kesiapan karir, karena ini sekolah kejuruan. Nomor 10, dalam penyusunan LPK, konselor menetapkan suatu topik berdasarkan need assessment. Prinsip bimbingan yang diterapkan adalah program bimbingan sesuai kebutuhan. Jadi dalam menyusun LPK ini adalah program bimbingan sesuai dengan kebutuhan. Nomor 11, konselor menggunakan berbagai alat tes dan non-tes untuk perencanaan program bimbingan dan konseling. Hal ini berarti konselor menerapkan hakikat asesmen integrasi antara alat tes dan non-tes. Jadi penggabungan dari alat tes dan non-tes. Nomor 12, peneliti bermaksud mengajukan pertanyaan bagaimana meningkatkan kesadaran karir peserta didik menggunakan teknik metafora. Maka penelitian yang tepat adalah penelitian tindakan. Karena apa? Ini mengajukan pertanyaan bagaimana peningkatan kesadaran karir peserta didik. Nah, kalau tekniknya ini kan hanya teknik. Nah, jadi terkait dengan hal ini penelitian yang tepat adalah penelitian tindakan PTPK. Nomor 13, proposal penelitian seorang guru BK atau konselor dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: apakah teknik metafora efektif untuk meningkatkan efikasi diri karir peserta didik SMA? Subjek penelitiannya adalah sebanyak 40 orang dan peneliti hendak membedakan min, pretest, dan posttest. Maka rancangan teknik analisisnya adalah deskriptif komparatif. Nomor 14, asas bimbingan yang menyatakan bahwa
guru BK harus berpegang teguh pada kode etik jabatan, sejalan dengan ekspektasi konselor profesional, yaitu nomor Jadi asas bimbingan yang menyatakan bahwa guru BK harus berpegang teguh pada kode etik jabatan sejalan dengan ekspektasi konselor profesional, yaitu dasar keahlian perlu dipelajari dalam waktu yang cukup panjang. Nomor 15, untuk mengembangkan pertanyaan terbuka pada kuesioner, kaidah yang tidak tepat adalah mencantumkan kemungkinan alternatif jawaban. Nomor 16, hal berikut ini bukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan teknik non-tes wawancara, yaitu bahwa kemampuan interview dalam membaca dan menuliskan suasana kejadian. Ini adalah bukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan teknik non-tes. Nah, kalau tersedianya pedoman wawancara dengan pertanyaan yang mudah dipahami peserta didik, ini adalah pedoman keberhasilan penggunaan teknik non-tes. Termasuk kemampuan interview, menangkap dan memahami inti pertanyaan yang diajukan kepadanya, kemampuan guru BK atau konselor menciptakan suasana yang kondusif untuk wawancara, kemudian kemampuan guru BK atau konselor melakukan parafrase atas jawaban peserta didik. Ini adalah termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan teknik non-tes wawancara. Nomor 17, dalam penyusunan LPLBK, konselor menetapkan suatu topik berdasarkan need assessment. Prinsip bimbingan yang ditetapkan adalah program bimbingan sesuai kebutuhan. Jadi setelah didik mengisi need assessment, kita membuat perankingan. Nah, ini berdasarkan kebutuhan terbanyak dari berdasarkan need assessment yang dilakukan oleh peserta didik. Nomor 18, rekomendasi yang tepat untuk kepala sekolah jika ditemukan data sebagai berikut. Hukuman tidak membuat jera peserta didik untuk melanggar tata tertib sekolah. Peserta didik tetap membolos masih banyak terjadi. Atas dasar tersebut, rekomendasi yang diusulkan guru BK atau konselor yang paling tepat adalah menyelenggarakan program konseling sebaya untuk modeling. Nomor 19, sebelum kontak dengan sumber referral, pertama-tama yang harus dilakukan dan disepakati bahwa jadi sebelum kontrak dengan referral, yang harus disepakati terlebih dahulu adalah bahwa keputusan untuk melakukan referral itu ada pada tangan konseli, bukan pada tangan konselor maupun orang tua. Jadi yang sangat perlu kita perhatikan terkait dengan referral adalah keputusan dari konseli itu sendiri. Nomor 20, prosedur penyusunan aspek-aspek perilaku yang akan direkam menggunakan skala penilaian sama dengan aspek perilaku yang dicatat dengan alat angket. Nomor 21, salah satu kelemahan yang dimiliki oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah dirinya belum mengikuti pelatihan sertifikasi tes yang diselenggarakan oleh APKIN. Keputusan yang tepat saat dirinya diminta kepala sekolah untuk mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik adalah dengan cara memilih tes dan lembaga penyelenggara tes yang kredibel. Untuk nomor 22 ini kita lewati karena dari hasil pembahasan bersama teman-teman ini tidak menemukan jawaban. Nomor 23, pada saat menemukan artikel hasil penelitian kesulitan pokok guru atau konselor dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut adalah tidak memahami penafsiran hasil penelitian. Jadi salah satu kesulitan atau bagaimana seorang konselor akan memanfaatkan hasil dari penelitian itu adalah tidak memahami penafsiran hasil dari penelitian yang dibaca, dari artikel yang dibaca. Nomor 24, laporan penelitian guru BK atau konselor dapat dipublikasikan secara luas pada berbagai media publikasi ilmiah.
Ya, ingat ini adalah melalui publikasi ilmiah. Nomor 25. Seorang peserta didik SMA kelas 10 memiliki tingkat kecerdasan di atas rata. Hasil belajar pada bidang sosial memperoleh rata-rata kelas. Hasil tes kepribadian atau EPPPS untuk dorongan berprestasi atau achievement sangat tinggi. Pada ketekunan endurance rendah. Beberapa anekdot yang dilakukan oleh guru-guru menunjukkan bahwa peserta didik ini sering tidak mengerjakan tugas di kelas. Hasil asesmen ini menunjukkan bahwa peserta didik ini adalah pandai, hasil belajar belum optimal karena kurang tekun belajar. Kenapa? Dilihat dari kecerdasan ini rata, hasil tes belajar itu memulai nilai rata-rata kelas, kepribadiannya juga tinggi, ketekunannya rendah. Nah, ini dari ketekunannya ini adalah karena kurang tekun belajar. Nomor 26. Seorang konselor menemukan penyebab seorang konseli. Jadi seorang konselor menemukan penyebab seorang konseli perempuan yang sering tidak ikut olahraga di lapangan yang panas oleh sinar matahari. Baginya menjadi hitam kulitnya akan membuat dirinya terlihat jelek. Cantik itu adalah putih menurutnya. Pendekatan konseling yang tepat untuk mengubah isi pikiran konseli ini adalah dengan konseling rasional emotif behavior atau REBT. Nomor 27. Penerapan kaidah perilaku sebagai landasan BK adalah penyusunan program bimbingan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nomor 28. Pada konteks bimbingan pribadi, realisasi pengambilan keputusan dalam perkembangan pribadi menyangkut aktivitas penyelarasan perkembangan cipta, rasa, dan karsa. Nomor 29. Yang bukan termasuk aspek perkembangan sebagai dasar perumusan kebutuhan peserta didik untuk penyusunan program bimbingan adalah perkembangan pribadi sosial. Jadi bukan termasuk aspek perkembangan sebagai dasar perumusan kebutuhan, ini adalah perkembangan pribadi sosial. Nomor 31. Nomor 30. Salah satu topik yang tepat dalam bimbingan sosial yang berfungsi untuk pencegahan masalah sosial adalah penyesuaian diri dengan norma dan nilai. Ini adalah pencegahan masalah sosial yang bisa kita temukan di nomor 30. Nomor 31. Untuk mengoptimalisasikan kolaborasi antara konselor dan guru mata pelajaran dalam usaha meningkatkan kemampuan sosial peserta didik yang sering menyendiri, dipilih teknik non-tes yang tepat, yaitu angket tentang latar belakang keluarga, anekdota tentang suatu kejadian di kelas, dan daftar cek masalah tentang kesehatan. Ya, ini. Nomor 32. Pengelolaan biaya program bimbingan dan konseling, tanggung jawab eksekusi anggarannya dilaksanakan oleh konselor. Nomor 33. Pada suatu wawancara konseling, ditemukan kondisi konseli menjadi malas belajar. Mengantuk di kelas disebabkan oleh keadaan di mana konseli mengkonsumsi narkoba. Sesuai kode etik profesional konselor, maka tindakan konselor yang tepat adalah menyadarkan konseli untuk memperoleh bantuan ahli. Karena terkait dengan narkoba ini harus kita referalkan ya. Nomor 34. Tujuan suatu layanan bimbingan klasikal di SMP adalah peserta didik menghargai nilai-nilai persahabatan. Tujuan ini sesuai dengan aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial. Nomor 35. Sekolah menuntut semua peserta didik disiplin sejalan dengan tata tertib sekolah. Dengan sanksinya, guru bimbingan konseling atau konselor dalam layanan konseling
menghadapi konseli dengan indikator masalah pelanggaran tata tertib. Tindakan yang harus dilakukan konselor adalah bekerja sama dengan petugas tata tertib untuk mendisiplinkan peserta didik, ya. Bukan melakukan sendiri. Kalau melakukan sendiri nanti konselornya akan terkesan sebagai polisi sekolah. Jadi yang kita itu harus bekerja sama dengan petugas pelaksana tata tertib, misalkan satpam dan sebagainya. Kemudian mungkin bagian kesiswaan, wali kelas, ya. Jadi kita tugasnya adalah hanya bekerja sama, berkolaborasi. Nomor 36. Data evaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling sebagai berikut. 6 dari 32 peserta didik bermasalah terlayani dengan konseling individual. Jadi 6 orang dapat terlayani dengan konseling individual. 80% peserta didik menyadari perlunya belajar giat. Kemudian hampir semua peserta didik telah memilih studi lanjutnya. Kemudian masih ditemukan 60% peserta didik perilaku sosialnya belum ditingkatkan. Atas dasar tersebut, dalam perencanaan program selanjutnya, komponen yang ditekankan adalah layanan responsif, ya. Nomor 37, topik bimbingan klasikal di SMP adalah pengebalan berbagai gaya belajar. Topik bimbingan ini didasarkan pada kebutuhan belajar yang efektif. Nomor 38, salah seorang peserta didik seringkali datang terlambat ke sekolah, bahkan lebih dari 30 menit setelah bel sekolah berbunyi. Maka dengan keadaan ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai wali kelasnya adalah menyampaikan ke pihak sekolah agar peserta didik tersebut dikenai sanksi sesuai aturan sekolah. Ini sama seperti pertanyaan di atas. Salah satu topik yang tepat dalam bimbingan sosial yang berfungsi untuk pencegahan masalah sosial adalah, ini nomor 39, penyesuaian diri dengan norma dan nilai. Nomor 40, di suatu sekolah, kolaborasi antara konselor dan guru berjalan dengan sangat baik. Namun dana untuk program bimbingan dan konseling sangat terbatas. Guru-guru membutuhkan data untuk pembentukan kelompok-kelompok belajar yang efektif pada awal semester. Teknik tes dan non-tes yang bisa digunakan untuk merealisir kebutuhan tersebut adalah tes prestasi hasil belajar, anekdota, dan skala penilaian tentang kebiasaan belajar. Nomor 41, suatu penelitian bermaksud untuk mendeskripsikan hubungan antara orang tua, kondisi sekolah, tingkat intelijensi dengan motivasi berprestasi. Maka rancangan penelitian yang tepat adalah ex post facto, karena ini kan berdasarkan sesuai dengan fakta. Nomor 42, ditemukan data kondisi di mana sebagian besar tujuan bimbingan dan konseling tidak tercapai. Banyak program yang tidak terrealisasi dengan efisien. Maka laporan hasil evaluasi yang tepat adalah kualitas maupun kuantitas program tidak mencukupi untuk mencapai tujuan. Nomor 43, untuk membantu konseli yang memiliki perilaku salah sebagai akibat dari kesalahan belajar dan alternatifnya, menggantikan dengan perilaku yang lebih efektif, digunakan pendekatan konseling behavior. Nah, ini terkait dengan perilaku, ya. Nomor 44 kita blok. Nomor 45, identifikasi masalah konseli menunjukkan data sebagai berikut. Konseli tidak bisa konsentrasi belajar. Setiap kali mengikuti pelajaran, kepala terasa pusing. Jika harus membaca, hanya mampu bertahan 10 menit. Pekerjaan pelajaran tidak pernah tuntas dikerjakan. Atas dasar tersebut, yang dilakukan oleh guru BK atau konselor adalah mengirimkan konseli kepada dokter.
Nomor 46. Guru BK atau konselor harus menjaga keseimbangan objektivitas subjektivitas dalam melihat masalah konseling. Subjektivitas dalam dapat tercermin saat konselor menerapkan teknik komunikasi questioning subjektif ya. Kemudian 47. Topik bimbingan klasikal di SMP adalah pengenalan berbagai gaya belajar. Topik bimbingan ini didasarkan pada kebutuhan belajar yang efektif. Ini di atas sudah ada. Nomor 48. Prosedur penyusunan aspek-aspek perilaku akan direkam menggunakan skala penilaian atau observasi. Sama dengan aspek-aspek perilaku yang dicatat dengan alat daftar cek. Nomor 49. Berdasar kode etik profesional konselor, jika guru BK atau konselor mengetahui di antara peserta didik ada yang terlibat dalam praktik prostitusi terselubung, tindakan yang perlu dilakukan oleh guru BK adalah berdiskusi dengan peserta didik mengenai kasusnya. Nomor 50. Dalam pengisian skala penilaian oleh peserta didik kelas 7 SMP tentang kebiasaan belajar di rumah diperoleh data 80% siswa belajar di depan TV sambil menonton acara TV favoritnya. 70% belajar bila ada tugas sekolah dan ulangan. Hasil tes prestasi belajar 60% berada pada tingkat rata-rata. Hasil pengisian skala penilaian oleh beberapa guru tentang aktivitas belajar di kelas ditemukan bahwa peserta didik sering tampak tidak semangat menerima pelajaran. Hasil asesmen ini digunakan oleh guru BK atau konselor untuk bimbingan bidang belajar dalam bentuk bimbingan klasikal. Nomor 51. Di samping menguasai teori bimbingan konseling, seorang konselor mempunyai keterampilan dalam melukis, memanfaatkan kemampuan melukis untuk keperluan pencegahan bahaya narkoba. Media bimbingan dan konseling yang dapat dikembangkan oleh konselor adalah komik, flake, book. Kalau permainan ini kan beda ya, ini dia permainan. Jadi ya komik, jadi cerita-cerita menggunakan gambar. Nomor 52. Layanan bimbingan bersifat edukatif, psikologis atau psikologi pendidikan. Berwujud pada pelayanan bimbingan disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan individu. Nomor 53. Berdasar kode etik profesional konselor, jika guru bimbingan dan konseling atau konselor mengetahui di antara peserta didik ada yang terlibat dalam praktek prostitusi terselubung, nah ini sudah berdiskusi dengan peserta didik mengenai kasusnya. Nomor 54. Memanfaatkan data hasil tes belajar untuk konseling bagi konseli yang mengalami hambatan belajar sangat tepat diprogramkan dalam layanan responsif konseling individual. Nomor 55. Berkaitan dengan kurikulum 2013, guru BK atau konselor yang mampu menyesuaikan dengan tuntutan pendidikan sekolah adalah, ini belum ada jawabannya ya guys, dulur-dulur semuanya. Silahkan nanti panjenengan bisa menjawab dan silahkan diketikkan jawabannya di kolom komentar. Kita langsung ke nomor 56. Hasil asesmen kebutuhan peserta didik menunjukkan sekitar 10% peserta didik mengalami masalah yang harus segera diselesaikan. Sarana yang mendesak harus segera disiapkan guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah ruang konseling. Jadi berarti soal ini itu hampir setiap tahun keluar ya guys. Karena di modul itu kemarin kita juga sudah membaca soal ini dan ternyata soal ini keluar lagi di sebelumnya sudah pernah keluar di UPPPG tahun 2020. Semoga besok keluar lagi. Nomor 57. Pertanyaan evaluasi yang harus dijawab pada evaluasi program bimbingan dan konseling adalah seberapa sesuai tujuan BK dengan kebutuhan peserta didik.
Nomor 58. Dalam tahap persiapan menggunakan alat observasi berupa catatan anekdot, yang harus dilakukan oleh konselor adalah menyiapkan format-format pencatatan. Nomor 59 dan 60 juga belum kita jawab, jadi silahkan nanti silahkan untuk dibaca untuk sedulur-sedulur semuanya, kemudian nanti jawabannya untuk bisa disampaikan di kolom komentar ya. Saya bacakan. Sebagian besar peserta didik bermasalah terbantu dengan baik. Informasi pengembangan karir mutakhir belum tersentuh. Pilihan program studi sudah lulus masih ngambang. Fasilitas layanan tercukupi. Berdasarkan data tersebut, keputusan yang diambil untuk meningkatkan kinerja adalah perbaikan dalam komponen ada layanan dasar, dukungan sistem, layanan responsif, perencanaan individual, dan gabungan keempat komponen. Kemudian nomor 60-nya untuk memberikan konseling kelompok terhadap beberapa peserta didik yang sering terlambat hari sekolah agar tingkat keterlambatan mereka berkurang. Data penunjang berikut kurang diperlukan, diantaranya catatan frekuensi keterlambatan dari guru piket, catatan anekdota dari kelas dan guru mata pelajaran, daftar cek masalah, daftar cek tentang manajemen waktu, catatan kesehatan dari KS. Ya, silahkan jawabannya untuk bisa disampaikan di kolom komentar. Nomor 21. Jika guru bimbingan dan konseling atau konselor ingin mencobakan suatu teknik bimbingan untuk mencegah terjadinya kebiasaan negatif, maka jenis penelitian yang bisa dilakukan adalah ex post facto dan PTK. Nomor 62. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara positif terhadap perkembangan fisik adalah tujuan bimbingan yang terkait dengan aspek pengembangan pribadi. Nomor 63-64 ya, 63 saya bacakan. Kompetensi kemandirian peserta didik dalam aspek landasan perilaku etis yang menekankan pada keragaman dalam kehidupan merupakan implementasi dari prinsip pendidikan ketuhanan, kemerdekaan, kebangsaan, kemandirian, kemanusiaan. Ya, kalau menurut saya terkait dengan perilaku etis ya, ini terkait dengan kemanusiaan. Ya, kalau sedulur-sedulur semuanya monggo. Kaidah kepribadian tersemin dalam rumusan tujuan BK dalam bimbingan pribadi sosial, yaitu memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif. Nomor 65. Esensi BK pada satuan jalur pendidikan non-formal adalah menekankan pada bimbingan karir, karena ini pendidikan non-formal. Pemilihan alat pengumpulan data untuk mengungkapkan perilaku peserta didik yang salah merupakan penerapan kaidah perilaku manusia dalam strategi pelayanan bimbingan. Nomor 67. Kegiatan berikut bukan merupakan kewenangan guru BK konselor dalam penggunaan teknik tes dalam konseling, yaitu mengadministrasikan tes kepribadian proyektif kepada konseli berdasarkan pedoman tes. Nomor 68. Dalam melaksanakan tugas bimbingan belajar, peran guru bimbingan dan konseling atau konselor pada sekolah dasar terutama adalah mengembangkan motivasi belajar peserta didik, membantu guru kelas mengajar saat jam kosong, melatih peserta didik untuk beribadah dengan benar, membantu peserta didik matematika, ini jelas bukan. Kemudian yang mengisi jam kosong juga tidak, mengawasi saat siswa sedang belajar mandiri di sekolah. Jadi bimbingan belajar, peran guru dan konselor atau konselor pada sekolah dasar adalah mengembangkan motivasi belajar peserta didik. Ini menurut saya. Ya. Nomor 69. Penerapan kaidah perilaku sebagai landasan bimbingan dan konseling adalah
penyusunan program bimbingan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ini adalah penerapan kaidah. Nomor 70. Sejalan dengan misi Satuan Pendidikan Umum SMA, maka bidang bimbingan karir utamanya dikonsentrasikan pada penyiapan siswa masuk ke perguruan tinggi. Ini karena SMA. Kalau SMK ya karir tentunya, melalui latihan kerja, melalui magang, karir, dan sebagainya. Ini terkait dengan SMK. Kalau SMA ya penyiapan siswa masuk ke perguruan tinggi. Nomor 71. Tujuan BK yang terkait dengan pengembangan pribadi sosial yang berbasis budaya tanpa pada rumusan memiliki toleransi terhadap umat beragama lain. Ini sosial berbasis budaya. Memahami dan menerima diri secara objektif, memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, memiliki kemampuan mengambil keputusan secara efektif, memiliki kemampuan mengatasi konflik pribadi. Ya, nampaknya kalau melihat dari daftar pilihan yang ada ini, C ini adalah yang paling mewakili, memiliki toleransi. Artinya toleransi itu kan bisa beragam, bisa terkait dengan budaya, terkait dengan warna kulit dan sebagainya, agama ya tentunya. Nomor 72. Konselor yang memperhatikan kaidah individual. Dalam proses konseling sebagai referral dari guru mata pelajaran akan melakukan analisis terhadap data tes, hasil pelajaran yang disediakan oleh wali kelas, hasil tes psikologi yang tersedia di sekolah, semua data konseling yang bersangkutan yang bersedia, hasil wawancara yang dilakukan oleh konselor. Ini hanya hasil satu pengumpulan data yang bersumber dari pengamatan guru. Kaidah individuasi dalam proses konseling sebagai referral dari guru BK. Ya, kita lewati aja dulu semuanya karena ini belum dijawab. Nomor 73. Peserta didik memiliki kemampuan memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya. Hal ini terkait dengan fungsi BK dalam penyaluran. Nomor 74. Juga belum ada jawabannya. Kita lanjut 75. Dalam sistem pendidikan formal, posisi bimbingan dan konseling dapat dijelaskan sebagai berikut. BK berhubungan komplementer dengan pembelajaran. Nomor 76. Mengikuti cara pandang Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia dan konseling humanistik Roger, maka rumusan tujuan akhir dari konseling adalah konseling dapat merealisasikan kecenderungan aktualisasi dirinya. Nomor 77. Mengenal cara mengekspresikan MPC secara wajar sejalan dengan perkembangan psikologi adalah tujuan bimbingan yang terkait dengan aspek kematangan emosi. Ini AB sama. 78. Pada dasarnya pendidikan adalah proses pengembangan manusia sesuai dengan keragaman pribadi setiap peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Nomor 79. Esensi bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan informal adalah praktiknya dilakukan oleh orang tua, karena ini adalah informal. Nomor 80 kita lewati. Nomor 811. Jika tujuan bimbingan dan konseling di TK berbunyi anak mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan cara kooperatif yang tepat, berarti guru bimbingan dan konseling atau konselor hendak mengembangkan kemampuan anak dalam komunikasi efektif. Nomor 82. Seorang peserta didik saat konseling bertanya kepada guru BK atau konselor mengenai bagaimana menjalankan ibadah secara benar. Menghadapi pertanyaan tersebut, termasuk pada satuan jenis pendidikan keagamaan, sikap yang benar adalah melakukan referral kepada ahli agama yang dianut oleh konseli. Karena terkait dengan agama ini yang lebih istilahnya paham dan lebih punya hak untuk menjawab terkait dengan tentang ibadah ini adalah ya tentunya adalah guru agama sesuai yang dianut oleh konseli.
Nomor 83, ekspektasi kinerja BK adalah melayani individu sehat normal. Jadi jika dilaksanakan pada satuan jenis pendidikan khusus, esensinya adalah fasilitasi pendidikan. Nomor 84, tim pengembangan BK multikulturasi pada dasarnya merupakan penerapan landasan BK adalah sosial budaya. Nomor 85, guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam mengembangkan domain keterampilan peserta didik mengaplikasikan konsep belajar berupa aktivitas latihan. Oke, dulu semuanya. Terima kasih. Ini sudah selesai. Mohon maaf segala kurangnya. Apabila saya dalam menyampaikan banyak kurangnya, mohon maaf tentunya. Dan kalau ada jawaban yang tidak sesuai, silakan dulur-dulur semuanya untuk memberikan komentar di kolom komentar. Salam dari saya untuk keluarga panjenengan semua. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.